Untuk kelas 11 bab 1 adalah berapresiasi seni rupa. Apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, menghargai nilai-nilai keindahan, keberagaman, dan kaidah artistik ekstensi karya seni rupa. Secara teoritik, menurut Brent G. Wilson dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi seni memiliki 3 domain, yaitu 1. Perasaan, 2. Penilaian, 3. Empati. Perasaan berhubungan dengan keindahan, sedangkan penilaian terkait dengan nilai seni, dan empati terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa, seperti kepada perupa seni. Pada hakikatnya, semua manusia dianugerahi oleh Tuhan apa yang disebut sense of beauty, yaitu rasa keindahan, walaupun ukurannya tidak sama pada setiap orang. Rasa keindahan berperan memandu kita untuk memilih apa yang kita anggap bagus dan baik. Maka jelas bahwa dengan rasa keindahan, seni dapat terdapat di mana-mana. Oleh karena itu, rasa keindahan juga bersifat universal. Kemampuan mengamati karya seni rupa murni dan seni rupa terapan dapat diartikan sebagai 1. Kemampuan mengklasifikasi, 2. Mendeskripsi, 3. Menjelaskan, 4. Menganalisis, 5. Menafsirkan, dan terakhir mengevaluasi serta menyimpulkan makna karya seni. Secara psikologis, pengalaman penginderaan karya seni berurutan dari 1. Sensasi, 2. Emosi, 3. Impresi, 4. Interpretasi, 5. Apresiasi, 6. Evaluasi. Kebudayaan berasal dari kata budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata budi yang berarti akal dan nalar. Kebudayaan sendiri memiliki 3 wujud. 1. Kebudayaan sebagai konsep, 2. Kebudayaan sebagai aktivitas, 3. Kebudayaan sebagai artefak. Dengan belajar apresiasi seni diharapkan berkembang sikap demokratis, etis, toleransi, dan sikap positif lainnya. Bab yang kedua adalah menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Menganalisis berarti pengkajian yang cermat terhadap karya seni rupa untuk mengetahui keberadaan karya yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam menganalisis karya seni rupa, yang perlu kita kaji adalah bagian 1. Konsep, 2. Unsur seni rupa, 3. Prinsip seni rupa, 4. Media, alat dan bahan, 5. Teknik yang digunakan. Untuk yang bab ketiga adalah menganalisis jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan jenisnya, seni rupa dibedakan menjadi 1. Seni rupa murni yang hanya mengutamakan rasa keindahan dan ekspresi jiwa saja. 2. Seni rupa terapan yang mengutamakan fungsi praktis, tapi tidak mengesampingkan keindahannya juga. Sedangkan dari segi bentuk, seni rupa dibedakan menjadi 1. Seni rupa 2 dimensi, 2. Seni rupa 3 dimensi, 3. Seni rupa multidimensi. Contohnya seperti seni rupa pertunjukan atau performance art, environment art, happening art, video art, dan lain-lain. Masalah pokok atau tema dikenal sebagai subject matter seni. Tema dapat bersumber dari realitas internal
dan realitas eksternal. Realitas internal yaitu harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, hayal, dan kepribadian seseorang. Sedangkan realitas eksternal adalah ekspresi interaksi berupa dengan kepercayaan, kemiskinan, ketidakadilan, nasionalisme, politik, bisa juga dengan alam. Fungsi seni bagi perupa murni adalah media ekspresi, sedangkan bagi perupa terapan adalah menciptakan benda fungsional yang estetis. Sementara bagi apresiator adalah sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis. Dan bagi masyarakat berfungsi memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Nilai estetis secara teoritis dibedakan menjadi 1. Objektif atau intrinsik, 2. Subjektif atau ekstrinsik. Objektif berarti melalui pendekatan formalis, yaitu mengutamakan relasi antar unsur visual yang terdapat pada sebuah karya seni. Sedangkan secara subjektif terdapat 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan impresionis, yaitu berhubungan dengan emosi, suasana kejiwaan yang hidup dalam diri pengamat. Kedua, pendekatan kontekstualis, yaitu mempelajari asal-usul dan pengaruh karya seni. Sedangkan yang ketiga adalah pendekatan instrumentalis, yang berarti nilai seni terletak pada manfaat dan kegunaannya. Selanjutnya adalah bab 4, berkarya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Seni rupa 2 dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Dalam menciptakan karya seni rupa yang indah dan fungsional, maka diperlukan proses kreatif. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu membuat konsep, menentukan tema, dan sketsa. Yang kedua adalah tahap elaborasi, yaitu tahap mengkomunikasikan dan mentransformasikan pengalaman yang implisit ke dalam bentuk yang eksplisit. Maksudnya adalah memvisualisasikan gagasan desain hingga menjadi objek karya desain. Yang ketiga adalah tahap iluminasi, yaitu tahap kita mencari dan menemukan inspirasi yang baru. Dalam tahap ini ide datang secara tiba-tiba, sering juga disebut ilham. Tahap keempat dan terakhir adalah tahap verifikasi, yaitu tahap di mana kita menguji dan meninjau kembali apakah desain yang kita modifikasi sangat memuaskan atau kurang memuaskan. Bab yang kelima adalah berkarya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Seni rupa 3 dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah patung, relief, keramik, dan lain-lain. Karya seni rupa 3 dimensi diciptakan dapat berupa seni rupa murni dan juga dapat berupa seni rupa terapan. Salah satu contoh karya 3 dimensi berupa seni murni adalah seni patung, di mana dalam bab ini kita akan memodifikasi pembuatan objek patung baik dari segi gagasan, bentuk, bahan baku maupun tekniknya. Bahan-bahan yang digunakan pun bermacam-macam. Ada bahan berbentuk plastisilin, tanah liat, bubur kertas, ataupun ada yang berupa bahan gips, kayu, semen, fiberglass, atau resin. Sekian pembahasan bab 1-5. Tuhan memberkati.